Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kini, Indonesia berada dalam kekosongan setelah berakhirnya penjajahan Jepang. Pada malam 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok karena dianggap terlalu berhati-hati dan belum bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di tempat pengasingan tersebut, para pemuda terus mendesak Bung Karno untuk segera membahas dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam 16 jam ke depan, harapan 70 juta rakyat dipertaruhkan. Bung! Ayo Bung! Proklamasikan kemerdekaan sekarang! Jepang udah kalah! Mau nunggu apa lagi Bung? Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini bakal dibahas di sidang PPKI? Kenapa kita harus menunggu sidang PPKI, Bung? PPKI itu buatan dari Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat ini memang benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tunggu persetujuan Jepang. Mau sampai kapan Bung? Bagaimana jika Jepang hanya mengatakan janji manis belaka? Apa yang akan dilakukan Bung? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh bangsa penjajah di tanah sendiri. Mereka juga berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang semuanya. Kita harus membicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan manfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya dukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua mungkin bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan dari Jepang. Sabar. Kacamata ambu mana? Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, tibalah Ahmad Subarjo dari Jakarta untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Kalian? Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita harus melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika memungkinkan, iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika ia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Tunggu, saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah seorang perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Medan? Baiklah, kita akan ke rumah nanti malam. Selesailah sudah. Setelah desakan para pemuda mengguncang hati Bung Karno dan Bung Hatta, mereka kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Iya, ada apa ya? Apakah Laksmana ada? Oh iya, sebentar ya. Saya panggilkan dulu. Selamat malam, Bung. Ada keperluan apa ya? Maaf mengganggu waktunya Laksmana. Kami datang ke sini untuk membahas rencana kemerdekaan pada esok hari. Oh, kalau begitu silakan masuk. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Jadi, bagaimana menurutmu tentang proklamasi? Kata bahasamu paling bagus di antara kita. Kau harus mempersiapkannya. Baik, tapi kau yang menulisnya. Baik. Apakah ada pena dan kertas? Ada. Tunggu sebentar ya. Tolong. Bagaimana dengan penandatangan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI itu bagian dari negara Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Saya punya usul, Bung. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah kami semua yang datang pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda, Bung. Kalau begitu, bagaimana jika naskah ini ditandatangani Anda dan Muhatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Bagaimana, Bung? Usulan bagus, Bung. Bagaimana hadirin? Sepakat! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Bung Karno pulang ke rumahnya dan disambut oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagian mana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Ya ampun, Bapak lupa. Gimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya?
Baiklah Pak. Ibu punya ide, bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ya udah, buatlah bendera dengan sesederhana mungkin. Yang penting kita ada niat. Ya sudah, Bapak bersiap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk datang ke sini. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun bangsa Indonesia kita telah berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk mengambil cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa inilah saatnya bagi kita mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan pembulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Belum ada sama. Ya nggak apa-apa, ngomong aja, dialog lo. Yang abal-abal aja, lo juga mau maaf. Ready. Jangan, kita tuh tidak. Langsung ayo, masuk yuk. Saudara sekarang, saya meminta saudara-saudara sekalian, Awas dari situ, awas. Lama gimana sih? Awas.